ya. Tapi ini kok jadi sedikit yang datang nih, Bun, ini. Mah ya teh. Baik, ini ya babnya namanya bab Qiyamul Lailatul Qadri minal Oh, iman. saya sudah posting suara saya, sudah saya tulis lagi. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ya. Ini adalah bab tentang salat di malam Lailatul Qadar termasuk iman. Haddatsana Abul Yaman menceritakan kepada kita Abul Yaman qala ia mengatakan akhbarana Syuaib memberitakan kepada kita Syuaib qala ia mengatakan haddatsana Abu Zinad menceritakan kepada kita Abu Zinad anil A'raj dari A'raj an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man yaqum barang siapa berdiri Lailatul Qadri di malam Al-Qadar ya. Di Lailatul Qadar imanan karena iman wahtisaban dan mengharap ridha Allah ghufira maka diampuni lahu baginya ma taqaddama apa yang telah lalu min dhanbihi dari dosanya. Jadi barang siapa yang melakukan qiyamul lail di Lailatul Qadar dasarnya iman dan mengharap ridha Allah maka semua dosa-dosanya diampuni. Jadi ini jelas ya yang dimaksud qiyam di sini ya pasti artinya apa itu? Pasti artinya qiyamul lail itu. Ya. Jadi qiyam Lailatul Qadar itu termasuk khisal ya termasuk perbuatan atau amalan orang-orang yang beriman. Kapan itu Lailatul Qadar? Ya nggak ada yang tahu. Kapannya itu? Ya tidak selalu dalam satu malam. Misalnya tidak selalu tanggal 27 nggak selalu. Ya. Nah, dia bisa malam tahun ini di tanggal 21, tahun besoknya di tanggal 23 atau 24 dan tidak selalu diganjil. Ya. Tuh, tapi pasti di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apakah harus di malam ganjil? Ya tidak. Kalau harus di malam ganjil, mesti Rasulullah SAW i'tikafnya di malam-malam ganjilnya saja. Ya, hadisnya juga menunjukkan begitu. Ya, tidak. Rasulullah SAW perintahkannya apa tuh? Taharraw Lailatul Qadar fil ashril awakhiri min Ramadan. Cari Lailatul Qadar di malam terakhir, di 10 malam terakhir Ramadan. Kalau nggak bisa ya di malam-malam ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Kalau nggak bisa ya jangan sampai lewat di malam 27. So, pas kita di malam 27 i'tikaf melakukan qiyam ternyata sudah lewat di malam tanggal 24 tuh kan rugi kan? Ya. Tuh, jadi Lailatul Qadar itu kapannya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Apakah dia pasti di tanggal 27 ya tidak juga. Karena riwayatnya banyak. Kalau di malam 27 buat apa kita i'tikaf di malam-malam yang lainnya? Ya, maka itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dan ini merupakan cara Allah mendidik ya. Cara Allah mendidik kita untuk ngebut untuk berlari mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang sangat mulia sekali itu. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Ada memang hadis ya. Yang di situ disebutkan bahwa para sahabat itu mimpi. Bahwa Lailatul Qadar itu di 7 malam terakhir. Mimpinya sama. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Araruyakum tawata'at." Ya, aku melihat mimpi kalian itu sepakat.
fi sab'il awakhir, di 7 malam terakhir. Faman kana multamisaha falyaltamisha fi sab'il awakhir. Jadi siapa saja yang ingin memperoleh Lailatul Qadar, cari di 7 malam terakhir. Jadi bukan 10. Lihat tuh. Jadi apa nih maksudnya ini? Ada 10, ada 7. Ya, itu maksudnya di malam itu. Di tahun itu. Di tahun itu adanya di 7 malam terakhir. Kenapa? Karena terbukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun-tahun berikutnya ya selalu di 10 malam terakhir. Baik, Lailatul Qadar itu disebut Lailatul Qadar juga karena itu bagian dari takdir. Maksudnya takdir itu apa? Ada ayat yang mengatakan bahwa dalam surah Ad-Dukhan ya. Ayatnya mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah. Inna kunna mundhirin, sesungguhnya kami memberikan peringatan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, di dalamnya dipisahkan semua urusan, semua perkara yang bijaksana. Ulama-ulama menafsirkan bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar yang isinya antara lain di dalamnya terjadi ganti catatan amal. Ya, semua putusan-putusan Allah diputuskan di malam itu. Ya, tentang perbuatan manusia dan seterusnya. Ya, sehingga ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu adalah malam takdir, ganti catatan amal dan seterusnya ya. Nanti kita akan mendapatkan itu di surah Ad-Dukhan. Terus apa yang dimaksud dengan imanan wahtisab? Ya, man yaqum lailatal qadri imanan wahtisab. Ya, kalau diterjemah imanan wahtisaban karena iman dan mengharap pahala atau mengharap ridha Allah. Tapi ini sebenarnya ya adalah peringatan, ya, mengingatkan kepada kita semua bahwa semestinya orang melakukan amalan itu harus dipasang imannya itu. Artinya saya melakukan ini nih karena saya iman. Kalau nggak iman saya nggak bakal melaksanakannya. Ya, kesadaran bahwa karena saya beriman itu harus muncul. Satu ya. Terus yang kedua, kesadaran bahwa kita melaksanakan ini supaya Allah ridho. Jadi ada harapan supaya kita dapat memperoleh ridho Allah. So, mesti itu muncul tuh dua tuh di dalam diri kita mengamalkan apa saja tuh. Kenapa ngaji? Ya karena iman. Yang itunya tuh harus menjadi kebanggaan yang selalu muncul di dalam hati. Tuh, kenapa ngaji? Karena mengharap ridho Allah yang sepertinya harus muncul. Tuh, karena itu akan menjadi penyemangat, akan mendorong seseorang melakukannya secara senang, secara gembira, secara semangat. Karena didorong oleh keinginan yang mulia untuk memperoleh kemuliaan. Jadi sekarang ya, andaikan pahala itu harus didasarkan dua hal itu. Ya, sekarang, apakah seseorang kalau melakukan satu amal, ini pertanyaan, harus ada niat agar memperoleh ridho Allah, harus ada niat supaya Allah ridho, supaya dapat pahala misalnya? Misal, ya. Seorang berwudu, ya dia berwudu, dia sempurnakan wudunya, kemudian dia keluar dari rumah, ya. Terus ya, man tawadda'a fil baiti fa asbagha al-wudu'a thumma kharaja min baitihi ila al-masjid. Halo, suara saya masih terdengar? Masih Ustaz, masih.
Ya. Iya, Ustaz. Ya. Barang siapa berwudu, lalu ia sempurnakan wudunya. Ya, berwudunya di rumah dia sempurnakan wudunya. Kemudian dia keluar dari rumah ke masjid, la yukhrijuhu illa salatu. Ya, tidak mengeluarkan dia kecuali karena dia ingin sholat. La yakhtu khutwatan illa rafa'allahu lahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kecuali setiap satu langkah Allah dengan satu langkah itu Allah angkat derajat dia dan Allah hapus, Allah gugurkan satu dosa dia. Apakah pahala ini akan diberikan kepada orang itu meskipun dia tidak mengharap, di dalam hatinya tidak ada tersembul, muncul satu niat ingin memperoleh ridha Allah. Ya wudu aja, udah dia pergi ke masjid saja, di hatinya kosong aja gitu. Nggak ada tuh ya supaya Allah ridho. Apakah pahala ini tetap akan diberikan kepada dia? Atau haruskah orang berwudu itu, haruskah orang mengamalkan sesuatu itu ada niat supaya Allah memberikannya pahala atau ridho? Ya, haruskah dihadirkan niat seperti itu? Ya. Bagaimana yang jawabnya? Apabila dia berwudu di rumah, ya dia memang mau untuk sholat berjamaah di masjid. Meskipun di akalnya, di otaknya itu tidak muncul ya satu kesadaran bahwa mestinya dia niat untuk memperoleh pahala, memperoleh ridha Allah. Nggak ada itu, tapi dia niatnya mau sholat, ya itu sama saja itu sebenarnya. Dia tahu kalau sholat itu dapat pahala dan seterusnya. Ya. Maka Syekh Utsaimin dikatakan pahalanya untuk orang ini ya tetap ya. Karena itu merupakan tanggungan Allah. Ya, bukan karena tidak menghadirkan keinginan untuk memperoleh pahalanya tidak dikasih. Ya. Tapi tetap ya tidak diragukan lagi bahwa menghadirkan ihtisab itu apa? Ihtisab itu mengharap ridho Allah, hadir di akalnya, hadir di hatinya, itu lebih sempurna ya, lebih sempurna dan lebih terjamin. Oleh karena itu di hadis-hadis tentang puasa bulan Ramadan, tentang qiyam Ramadan, juga tentang qiyam Lailatul Qadar kadzalik. Ya, apa katanya? Siapa yang puasa di bulan Ramadan, siapa yang melakukan qiyam Ramadan, siapa melakukan qiyam Lailatul Qadar, ya didasari dengan iman dan mengharap ridha Allah. Lihat, harus ada dasar. Di hatinya tuh harus ada kesadaran itu. Ya, dan itu sebenarnya yang membedakan antara orang yang berpuasa bukan karena iman, ya, dengan orang yang berpuasa karena iman. Ini puasa ya karena mertuanya puasa, karena suaminya puasa, dia sendiri Kristen misalnya. Ya, baik, begitu ya. Jadi ini harus selalu diingat ya, karena kata-kata iman dan ihtisaban itu sebenarnya sinyal tuh. Sinyal supaya kita kalau mau beramal apa saja harus hadir niatnya di hati kita supaya Allah ridho. Ya, dan kita melakukannya karena kita iman. Gitu ya. Terus apa itu yang dimaksud dengan ma taqaddama min dzambi? Apa yang telah lalu dari dosanya? Ya. Ya, sebenarnya ini kan umum ya, dosa kecil, dosa besar itu. Karena tidak dirinci. Tapi memang ya kebanyakan ulama mengatakan yang diampuni itu dosa-dosa yang telah lalu, yang dosa-dosa yang kecil saja. Ya. Karena kalau
secara mutlak, secara bebas dikatakan dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Itu mereka mengatakan, ulama-ulama mengatakan bahwa dikecualikan adalah dosa-dosa besar. Jadi kalau mau diampuni dijauhi dosa-dosa besar. Ya, seperti misalnya hadis yang mengatakan as-shalawatul khamsu, salat-salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Itu ibadah-ibadah itu, salat 5 waktu, salat Jumat, puasa Ramadan, itu mukaffiratun, semuanya itu menghapuskan dosa-dosa. Lima bainahunna, akan dosa-dosa di antara ibadah-ibadah tersebut. Majtunibatil kabairu, selagi dosa-dosa besar dijauhi. Ya. Ya, jadi kalau mereka mengatakan, ya kalau ibadah-ibadah seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan, itu menghapuskan dosa-dosa selagi atau selama dosa-dosa besar itu dijauhi, ya apalagi ibadah-ibadah sunnah. Seperti qiyam Lailatul Qadar kan ibadah sunnah. Jadi ya yang diampuni adalah dosa-dosa kecil saja. Jadi hadis ini difahami sebagai orang yang melakukan qiyam Lailatul Qadar niatnya karena iman dan untuk menggapai wajah Allah, ridha Allah, itu diampuni dosa-dosanya selagi dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Ya, atau kecuali dosa-dosa besar. Kenapa? Karena untuk dosa-dosa besar itu harus dengan tobat. Ya, itu pendapat siapa itu? Pendapat kebanyakan ulama. Ya, tapi kita sebagai orang-orang yang banyak berbuat dosa, ya, dan ada di antara ulama-ulama yang tidak sependapat dengan pendapat itu. Orang buktinya Rasul mengatakan secara umum saja kok, tidak merinci. Ya, jadi ada orang yang saya puasa pengen diampuni dosa besar saya. Ya, apakah tidak menutup kemungkinan Allah mengampuninya? Ya, tentu karunia Allah itu luas. Ya, jadi andaikan seorang itu melakukan qiyam Lailatul Qadar, terus dia berharap untuk memperoleh ampunan Allah secara mutlak, secara umum. Ya, dia faham, dia tahu Allah itu mengampuni segala dosa-dosa. Apa sulitnya bagi Allah mengampuni dosa-dosa besar? Ya, dia punya keyakinan itu. Ya, ulama-ulama sebagian ulama mengatakan fadlullahi wasi', karunia Allah itu luas. Ya, boleh jadi Allah memberinya pahala atas perbuatannya, ya sebagaimana harapan dia. Ya Allah, saya ingin qiyam Lailatul Qadar, saya ingin dosa-dosa besar saya diampuni. Kenapa sulit? Ya, mudah bagi Allah untuk mengampuni. Nah, itu namanya mazhab apa itu? Mazhab optimis. Baik, kita sekarang di bab nomor 20. Sebelum kita teruskan, ada yang bertanya? Ada pertanyaan, silakan. Baik, jika tidak ada, kita di bab nomor 26 ya.
Babul jihadu babun. Ini adalah pintu. Ini adalah bab. Al jihadu minal iman. Jihad itu termasuk iman. Haddatsana Haramiyu Ibnu Hafs. Ya, bercerita kepada kita Harami bin Hafs. Qala, ia mengatakan haddatsana Abdul Wahid. Bercerita kepada kita Abdul Wahid. Qala, ia mengatakan haddatsana Umarah. Bercerita kepada kita Umar. Qala, ia mengatakan haddatsana Abu Zur'ah Ibnu Amr Ibnu Jarir. Qala, ia mengatakan sami'tu Aba Hurairah. Aku telah mendengar Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya, beliau bersabda, intadaba. Intadaba itu artinya menjamin. Intadaba, menjamin. Allah jamin liman kharaja fi sabilihi, bagi orang yang keluar di jalannya, la yukhrijuhu illa imanun bi, tidaklah mengeluarkan dia kecuali karena iman, kecuali imannya kepadaku. Kenapa dia keluar untuk jihad? Karena iman. Lihat tuh. Ada orang yang keluar bukan karena iman, ada. Orang-orang munafik keluar untuk jihad, tapi itu bukan karena iman, itu karena pengen dilihat aja. Nanti ngombosin di tengah perjalanan. Atau ada orang yang masih dalam keadaan kufur. Keluar itu untuk apa? Ya, sebagai solidaritas misalnya. Ya, itu bukan karena iman itu. Ya, ada seorang pemuda, ya Rasulullah, uqatila uslim. Ya Rasulullah, apakah saya ini langsung ikut perang, apa saya Islam dulu? Lihat tuh. Ya, jadi dasarnya itu bukan iman. Ya, tapi solidaritas. Maka Rasul katakan aslim summa qatil. Islam dulu baru kamu ikut perang. Fa aslama fa shalla rak'ataini la yusalli ghairahuma. Faqatala faqutila fa adkhalahu Allahu al-jannata faqala an-nabiyyu amila qalilan ujira katsiran. Kata Rasul, ya Islam dulu baru perang. Jadi dia masuk Islam terus sholat 2 rakaat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sholat kecuali 2 rakaat itu. Terus dia pergi perang, berkecamuklah perang, lalu dia terbunuh, dimasukkan ke dalam surga. Rasul mengatakan, mengamalkan sedikit dikasih bayaran besar sekali. Ya, karena langsung masuk surga orang jihad itu. Ya, lihat tuh. Nah, jadi apa kata Allah? Kata Rasulullah, intadaballah. Allah menjamin liman kharaja fi sabilihi, untuk orang yang keluar di jalannya, la yukhrijuhu illa imanun. Tidak mengeluarkannya kecuali iman kepadaku, wa tasdiqun bi rusuli, dan membenarkan atau percaya kepada utusan-utusanku, an urji'ahu, bahwa aku mengembalikan dia, bima nala min ajrin aw ghanimatin, ya, dengan apa yang ia peroleh berupa pahala atau rampasan perang. Au udkhilahul jannata, atau aku masukkan dia ke dalam surga. Di sana ada yang memahami makna intadaba itu mempercepat. Jadi Allah menyegerakan untuk orang yang berperang di jalan Allah. Untuk orang yang keluar di jalannya, yang dia tidak keluar kecuali karena memang karena iman kepada Allah, karena iman kepada para rasulnya. Ya, Allah ingin percepat buat dia untuk memperoleh pahala atau rampasan perang. Ya, atau Allah percepat dia masuk ke dalam surga. Yang lain belum masuk surga, dia masuk surga duluan. Ya. Kenapa? Karena orang yang jihad terus syahid di jalan Allah, dosa-dosanya itu diampuni semua. Terus ruhnya itu diangkut di dalam perut burung dari surga. Ya, tasrah wa tasih kaifa tasha. Dia akan melanglang buana di area surga semau dia. Bagaimana saja, kapan dia mau. Lihat, dimuliakan luar biasa. Gitu ya.
Walaula an asyqa ala ummati, andaikan aku tidak memberatkan umatku, ma qa'adtu khalfa sariyah. Tidaklah aku duduk di belakang sariyah. Sariyah itu kelompok pasukan perang yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lepaskan, Rasul tidak ikut. Tuh, kenapa Rasul katakan itu? Andaikan saya tidak membuat, andaikan gara-gara saya tidak berat, tidak susah umat saya tidak akan tidak akan absen dari jihad. Ya, kenapa? Karena kalau Rasul terus ikut jihad, itu nanti akan turun wahyu mewajibkan jihad untuk semua orang. Akan turun wahyu seperti itu, dan itu berat. Itu pendapat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jadi Rasul terkadang ikut perang, terkadang hanya mengirimkan pasukan. Itu tuh kekhawatiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saking sayangnya kepada umatnya, jangan terlalu banyak dibebani oleh tugas-tugas, ya, supaya umat ini dalam keadaan jembar, dalam keadaan ringan, ya. Walawaditu, dan sungguh sangat ingin sekali, anni uqtalu fi sabilillah, bahwasanya aku terbunuh di jalan Allah. Summa uhya, kemudian aku dihidupkan lagi. Summa uqtalu, kemudian aku terbunuh lagi. Summa uhya, summa uqtal, kemudian aku dihidupkan lagi, kemudian aku dibunuh lagi. Kenapa? Karena orang kalau jihad, ya, terus syahid, itu pasti pengen hidup lagi. Kenapa? Karena ternyata apa yang dia dapati dari mati syahid itu sebuah kehormatan yang tiada tara. Jadi pengennya hidup lagi, nanti terbunuh lagi, dapat kehormatan yang tiada tara lagi, seperti itu. Ya, ini karena dahsyatnya yang namanya jihad. Jadi kalau Imam Bukhari masukkan ini hadis dalam bab dalam bab al-jihadu minal iman, jihad itu termasuk iman, ya memang. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ya hadis besar. Ya, saya tadi sudah jelaskan tentang makna intadaba. Intadaba itu artinya menjamin atau mempercepat. Ya. Terus apa sih yang disebut jihad fi sabilillah itu? Jihad fi sabilillah itu ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan, ya, batasannya yang cukup mudah untuk difahami. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang disebut jihad berjuang di jalan Allah itu, siapa saja mangqatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar kalimat Allah adalah yang paling tinggi, ya, maka dia berperang di jalan Allah. Bagaimana? Dia bukan berperang, tapi tetap berjuang di parlemen, berjuang di tengah masyarakat, berjuang di tengah keluarganya. Pokoknya dia berjuang agar apa? Agar masyarakat ini mengerti Al-Quran, agar kalimat Allah yang paling tinggi itu maksudnya yang paling ditaati di atas segala kalimat, ya, yang paling dijadikan sebagai sandaran. Itu tuh. Jadi supaya kalimat Allah yang paling tinggi. Itu yang disebut fisabilillah. Ya. Buat apa sih kita menyebarkan kajian? Buat apa sih kita ngajak-ngajak orang untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis? Ya, supaya kalimat Allah yang paling dihargai.
kalimat Allah yang paling ditaati. Itu dia namanya fisabilillah itu. Nah, makanya hadisnya mengatakan la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli. Jadi tidak mengeluarkan dia kecuali iman kepadaku, karena iman kepadaku dan karena percayanya kepada para utusanku. Ya, jadi kalau bukan karena iman kepada Allah, ya buat apa memasrahkan lehernya untuk kepada musuh? Sayang sekali. Ya. Tuh, tapi karena dia iman kepada Allah, ya iman kepada Rasulnya, dia keluar untuk jihad di jalan Allah. Ya, nah yang seperti ini pantas dia memperoleh pahala dengan pahala yang dipercepat oleh Allah. Ya, dapat pahala cepat, dapat ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Rampasan perang itu bisa berupa hutan, bisa berupa banyak hal. Ya, berupa negara. Ya. Tapi itu bukan sedang menganjurkan untuk perang. Nah, kenapa? Kenapa? Karena itu anjuran adalah anjuran untuk umat Islam yang diperangi, ya, dan di daerah konflik. Jadi kalau kita lihat ya zamannya Daulat Umayyah, itu Islam itu sampai ke Prancis, menyebar sampai ke zamannya Malik bin Marwan itu. Walid bin Abdul Malik itu sampai ke Rusia, sampai ke Cina, sampai ke Bukhara, Tajikistan, itu semua itu dikuasai itu. Ya, disebutnya Asrul Futuhat Al-Kubro. Ya, zaman penaklukan yang besar. Apakah itu masuk dalam pengertian ekspansi, dalam pengertian penjajahan? Nah, itu bukan penjajahan itu. Itu umat Islam ya diancam oleh Romawi sama Persia. Terus-terusan. Ya, Romawi memang kalah kan saat perang Tabuk tahun 9. Tuh, tapi apa iya kalau sudah kalah menyerah begitu tidak mau balas dendam mereka. Mencari waktu kapan saatnya bisa menggebuk orang Islam. Orang Islamnya sadar terus, jadi terang dipepet terus. Ya, sama juga dengan Persia. Yaitu kayak Khurasan, Bukhara itu asalnya jajahan Persia itu. Ya, dan tentara-tentara yang ada di situ ditaklukkan oleh Islam. Ya, akhirnya apa? Akhirnya umat Islam menjadi kaya. Nah, itu ghanimah, rampasan perang. Ya, negara dipegang itu sudah merupakan rampasan yang besar sekali. Ya, pemerintahannya dipegang, umat Islam yang mengatur. Ya, sistem penggajian dan seterusnya umat Islam mengatur, itu ghanimah yang besar sekali. Tapi yang dimaksud di sini adalah untuk orang yang jihad fisabilillah itu akan dikasih 2 oleh Allah. Ya. Akan dikasih 2. Satu adalah kemuliaan dunia, yang kedua mati syahid di jalan Allah, kemuliaan di akhirat. Baik, sekarang apa min ajrin al-ghanimatin itu? Ya, Allah akan percepat pahalanya atau rampasan perang untuk dia. Apakah ini artinya dapat mengumpulkan 2 pahala sekaligus atau bukan? Ya, Syekh Utsaimin mengatakan mani'atu khulu la mani'atu jam'ah. Ya, jadi sebenarnya
seseorang itu bisa memperoleh dua hal sekaligus. Ya, pahala dapat, ghanimah dapat. Bukan kalau dapat dapat pahala tidak dapat ghanimah. Kalau mau dapat ghanimah nggak dapat pahala, enggak begitu. Ya. Nah, kalau dapat ghanimah apakah dapat pahala? Kalau dapat rampasan perang apakah dapat pahala? Ya, dapat juga. Ya, bisa mengumpulkan dua-duanya. Nah, terkadang ya ghanimahnya, rampasan perangnya tidak dapat. Tapi pahalanya tetap dapat. Ya, kalah dalam perang, ya dapat ghanimah ya enggak. Nah, tapi pahala tetap dapat. Terkadang dapat rampasan perang, tapi pahala tidak dapat. Ya, bisa jadi seperti itu, bisa. Tapi jauh ya. Orang dapat ghanimah tidak dapat pahala di akhirat itu jauh. Ya, artinya jauh sekali. Maksudnya jauh tuh. Ya tidak begitulah kasih sayang Allah. Ya, dapat ghanimah tuh masa nggak dapat pahala itu. Nah, karena tidak mungkin orang yang keluar untuk jihad karena iman kepada Allah cuma dapat ghanimah saja. Ya, nggak mungkin. Ya, karena Rasul mengatakan dapat pahala, dapat ghanimah atau dimasukkan ke dalam surga. Ya, baik. Terus yang ini, yang udkhilahul jannah, atau aku percepat dia masuk ke dalam surga. Ya. Kapan itu? Kalau dia terbunuh di jalan Allah. Ya, karena yang terbunuh di jalan Allah itu langsung dimasukkan ke dalam surga, tidak pakai alam barzakh. Nah, makanya Allah mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, hidup mereka. Ya. Yang benar adalah mereka itu hidup 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yurzaquna, dalam keadaan mereka dikasih rezeki. Itu ya. Terus walaula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyah. Andaikan saya tidak menyusahkan umatku, pasti aku tidak akan duduk di belakang sariyah. Maksudnya pasti aku tetap ikut perang, bukan sekedar mengirimkan pasukan perang saja. Ya, apa tuh maksudnya? Ya, maksudnya itu kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap setiap perang selalu ikut, nanti itu akan menyusahkan umatnya. Ya, ini satu hal lagi, dikhawatirkan nanti turun wahyu kalau semuanya harus jihad. Gitu. Ya, meskipun tentu Allah turunkan wahyunya itu sesuai dengan itu ya, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, seperti ini contoh-contoh seperti ini banyak ya. Misal ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika buka setelah sholat asar. Bentar lagi maghrib padahal itu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam buka puasa. Kenapa itu Rasulullah berbuka? Karena dapat berita bahwa mereka keberatan dengan puasa itu. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam inginnya tetap puasa. Ya. Kapan itu keadaannya? Saat safar. Rasul puasa saat safar 20 aja. Tapi sahabat-sahabatnya itu yang merasa berat. Gitu. Ya, supaya tidak merasa berat, Rasul berbuka. Ya, karena kalau Rasul tidak berbuka, mereka malu berbuka. Karena bentuk
untuk orang yang sedang musafir, buka puasa itu boleh. Ya, terus contoh lagi misalnya memakai siwak setiap mau sholat. Rasul katakan, laula nasyuqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau saja tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan wajib pakai siwak setiap hendak sholat. Tapi Rasul tidak perintahkan itu. Ya, banyak ya contoh-contohnya. Baik, ada lagi ya di itu tuh ada. Terus Rasul mengatakan, wala waditu anni uqtal. Sungguh saya ingin sekali andaikan aku ini terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah. Summa uhya, kemudian aku dihidupkan lagi. Summa uqtal, kemudian aku terbunuh lagi. Summa uhya, kemudian aku dihidupkan lagi. Summa uqtal, kemudian aku dibunuh lagi. Ya. Jadi ini adalah kata-kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Seolah-olah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menampakkan kepada kita semua bahwa jihad itu pahalanya sangat wah sekali. Ya. Rasul ingin menanamkan nilai-nilai di hati umatnya bahwa jihad itu tak tergambarkan hebatnya itu, mulianya jihad. Ya, jadi ini ya motivasi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya, jangan pernah meninggalkan yang namanya jihad fi sabilillah. Ya, berjuang di jalan Allah. Ya, ada sih pertanyaan, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terbunuh dalam keadaan syahid? Ya, ada yang mengatakan, ya Rasul juga terbunuh dalam keadaan syahid. Oh, bagaimana itu? Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya itu meninggal itu 3 tahun setelah diracun oleh wanita Yahudi itu pada perang Khaybar. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mati dalam keadaan syahid karena diracun. Meskipun itu 3 tahun setelah itu ya. Menurut saya sih dia begitu ya. Begitu, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Allah, wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjagamu dari terbunuh oleh manusia. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya tidur selalu dijaga, jangan sampai ada yang membunuhnya. Gitu. Begitu turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjagamu dari manusia, itu isyarat bahwa Rasul tidak akan terbunuh oleh manusia. Maka Rasulullah SAW perintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak lagi menjaga dia. Ya, langsung Allah yang menjaganya. Tapi memang Rasulullah SAW ya kepada Aisyah mengatakan ini pengaruh racun 3 tahun yang lalu nih datang lagi. Ini usus saya seperti terpotong-potong, sakit sekali. Itu yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi menurut Imam Zuhri, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi ini beliau adalah orang yang syahid. Ya. Karena beliau ini dibunuh oleh orang Yahudi. Tapi saya nggak setuju yang ini. Saya nggak setuju pendapatnya Az-Zuhri. Saya kira sampai di sini dulu. Ya, jadi kita sampai di al-jihad, babun al-jihadu minal iman. Sampai bab ke-26 Bu Nini ya. Bab 26 yang jihad ya. Iya. Iya. Itu udah selesai belum, Ustaz? Berarti next ya, bab 27 Ramadan. Ya, bab tatawu'u qiyami Ramadan minal iman. Ya.
Oke, Ya, next. insya Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Allah. Dan kasih dan Oh iya, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya mau. ya silakan. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Kita kenal jihad fisabilillah, terus ada lagi katanya jihad terbesar adalah yang melawan hawa nafsu, Pak Ustadz. Nah itu bagaimana kita mengkategorikannya tadi? Apakah itu beda kategori atau beda manfaatnya? Apa bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, memang ada hadis ya, raja'na minal jihadil ashar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Ya. Nah, tapi ini hadisnya dhaif, Bu. Ya, pertama hadisnya dhaif. Ini dari Imam Baihaqi. Ya, hadisnya dhaif. Ya. Terus Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan itu bukan kata-kata Rasul itu dari kalam Ibrahim bin Abi Ablah, bukan hadis. Ya, memang dalam riwayatnya itu qul wa man jihadul akbar. Apa itu yang disebut jihad? Jihadul qalbi. Jangan jihadil asghar wal jihadil akbar. Qul wa jihadul akbar, qala jihadul qalbi. Itu diriwayat oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya. Ditanya apa itu jihad besar? Itu jihad besar itu adalah mujahadatul abdi hawa, seorang yang selalu membersihkan hatinya dari hawa nafsunya. Tapi Ibnu Taimiyah yang mengatakan hadis yang sebagian ulama riwayatkan bahwa di perang Tabuk Rasul mengatakan raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar, itu hadisnya palsu. Ya. Nah, jadi ada dua ya. Satu hadisnya dhaif, satu yang mengatakan bahwa ini dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Tabuk. Itu hadis palsu itu. Rasul tidak mengatakannya, Rasul tidak melakukannya. Tapi yang jelas ya, orang yang mengatakan bahwa jihad fisabilillah, perang di jalan Allah itu jihad kecil, itu dari sisi logikanya juga jauh sekali. Bukankah orang yang kalau sudah mau jihad itu sudah memasrahkan lehernya pada musuh kan? Ya, pasti dia sudah memerangi hawa nafsunya dulu kan? Dia sudah rela mati kok. Halo? Ya nggak, Bu? Iya. Ya Ustaz. Ya. Apalagi dia harta dia berikan. Anak istri dia tinggalkan. Nyawa dia berikan. Apa yang lebih besar? Oh, dikatakan yang ini memerangi hawa nafsunya itu lebih besar. Itu sudah memerangi hawa nafsunya itu. Orang yang jahat bawa senjata itu sudah perangi hawa nafsunya itu. Dia relakan nyawanya itu. Ya kan? Yang paling berharga bagi dia. Ya, Bu. Ya, jadi pertama saya mau katakan hadisnya itu dhaif. Dari berbagai jalannya itu dhaif. Tapi yang bahwa Rasulullah SAW setelah perang Tabuk menghadapi Romawi mengatakan kita kembali pada jihad besar setelah jihad kecil ini. Itu hadisnya palsu. Ya. Rasul tidak mengatakan itu. Baik, saya kira itu. Syukran Ustaz. Afwan. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah dengar kalau ada amal-amal yang pahalanya setara dengan jihad, itu gimana Ustaz?
Banyak. Banyak. Orang yang terkena wabah, kayak terkena corona, terus mau patuhi prokes, itu masuk pahalanya pahala jihad. Pahala syahid, pahala orang yang mati syahid. Orang terkena corona mau patuhi prokes, tidak keluar dari Jakarta, tidak yang dari sana tidak masuk, ya tidak keluar dari Jakarta, dia bersabar, dia tahu bahwa ini adalah takdir dari Allah, tidak akan menimpanya kecuali karena takdir dari Allah, dia sabar, dia mengharap ridha Allah, pahalanya pahala orang yang mati syahid, meskipun dia tidak mati, atau meskipun dia tidak terkena. Ya Bu, kalau meninggalnya dalam keadaan syahid. Terus yang kedua, orang yang mati karena melahirkan, mati karena sakit perut. Tentu ini orang beriman semua ya. Mati karena tertimpa bangunan, karena gempa, karena banjir, karena musibah orang yang beriman. Itu pahalanya pahala orang yang mati syahid. Ya Bu, banyak. Terus Ibnu Abbas mengatakan adalah tidak benar orang yang menganggap orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran bukan jihad. Dalam beberapa hadis ya. Jadi kita nih mempelajari Quran itu jihad, pahalanya pahala jihad. Mengajarkan Al-Quran pahalanya pahala jihad. Jadi aktif pasif ya, aktif. Baik, saya kira itu Bu Ratna. Tukron Ustaz. Afwan. Kesehatan. Dan Ada lagi? Ada Ibu. baca secara dan subjek objek. Masih tatapannya di Ada 8 orang. Alhamdulillah. Iya. Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan. Yakfi. Ya, mulai hari ini dan seterusnya linknya nanti yang hari ini saya kasih ya. Insyaallah. Yang 85 Abu. takutnya nanti itu disetting lagi komputernya atau itu HP-nya. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Dan Bapak Ibu, kita akan lanjutkan materinya di pekan depan dan kita masuk di bab 27 ya. Kita sudahkan kajian sore ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha